Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut terhadap semua hamba. Yarzuqu man yasha, dia akan berikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dia adalah maha kuat dan maha perkasa. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dijelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu penuh kelembutan terhadap hamba-hamba. Kelembutan di dalam hal ini para ahli hikmah menafsirkan, orang akan merasakan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala itu apabila orang itu sudah sampai kepada tingkatan ma'ani. Apabila orang itu telah sampai kepada tingkatan ma'ani, maka nyata dan jelaslah kelembutan Allah pada hamba-Nya. Tapi apabila orang itu masih pada tingkatan awani saja, zahir saja, maka tidak nampaklah pada orang itu kelembutan Allah dalam kehidupannya. Maka itu para ahli hikmah berharap dan menekankan betul kepada setiap umat yang mengaku bertuhankan Allah untuk sampai kepada bahril haqiqah. Sampaikanlah iman dan keyakinanmu itu kepada samudra lautan yang luas. Apa tujuannya? Agar merasakan kelembutan Allah dalam kehidupan. Dan sampaikanlah setiap ibadah yang kamu lakukan secara zahir itu kepada al-ma'ani. Jangan hanya sampai di batas awani saja, karena tidak ada satupun di batas awani itu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan para ahli hikmah. Maka itu Allah tekankan Allahu latifun. Allah sudah menekankan, menyatakan Allahu latifun, halus, maha lembut kepada setiap hambanya. Dan tidak akan orang merasakan kelembutan Allah itu kalau hanya di batas awani saja, zahir saja, syariat semata. Kalau tidak sampai kepada ma'ani, batinnya dan maknawinya. Nah, disinilah para ahli hikmah menekankan, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah itu sampai kepada ma'aninya, bukan hanya awaninya saja, bukan zahir saja. Artinya apa? Di dalam sholat sampai kepada ma'ani, dalam puasa sampai kepada ma'ani, zakat dan haji pun sampai kepada ma'ani, dalam menyambut nisfu Sya'ban pun sampai kepada ma'ani. Bukan hanya awaniyah saja baca Yasin 3 kali berturut-turut, tapi tidak sampai kepada ma'ani. Maka tidak akan ia dapatkan sesuatu yang ada rahasia di dalam nisfu Sya'ban kalau hanya di batas awani saja.
Jangankan baca Yasin 3 kali, lebih daripada itu. Kalau orang itu hanya di batas awali, sedikit pun tidak ada manfaat bagi orang itu. Dikata ahli hikmah lah, jadi pada kanonan dohir. Bukan mengecilkan bacaan Yasin kita, menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Bukan mengecilkan arti semua itu, tapi tembuslah kepada ma'ani. Sebab apabila tembus kepada ma'ani, maka pasti iman orang itu kuat, umur orang itu panjang, ibadah orang itu juga keras dan kuat. Kalau tembus kepada ma'ani serta rezeki yang tidak terbatas yang mereka dapatkan. Apa rezeki yang tidak terbatas yang mereka dapatkan? Rizqul arwah, bukan rizqul asbah, bukan rezeki secara materi, tapi apa yang dimaksudkan rezeki adalah rizqul arwah, bertambah mantap rohaninya, bertambah kuat rohaninya. Maka itu para ulama al-hukama menyatakan ar-Rajab di tadhiril badan, wa Sya'ban li tadhiril qulub, wa Ramadan li tadhiril arwah. Ini 3 bulan yang berturut-turut disiapkan untuk liqa'i bi rabbih, al-liqa' bi rabbih, untuk sampai orang itu berjumpa kepada Tuhannya, bertemu kepada Tuhannya. Jalankan dan siapkan 3 bulan yang berturut-turut dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sebab apabila Rajabnya sudah lepas, maka Sya'bannya pun juga lepas. Apalagi Ramadannya. Rajab li tadhiril badan. Bulan Rajab adalah untuk membersihkan anggota seluruh badan kita untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Maka itu disarankan dan dihimbau dengan sangat untuk banyak baca istighfar. Zahir. Perlukah orang dalam juga? Perlu. Nabi aja dalam setiap hari tidak kurang daripada 70 kali istighfar kepada Allah. Maka itu litadhiril badan, untuk meminta ampun kepada Allah, membersihkan seluruh anggota badan untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ini hanya dohir. Cukupkah itu yang dilaksanakan dengan berpuasa di bulan Rajab, memperbanyak puasa bulan Rajab? Belum cukup. Karena itu hanya awani saja. Sampaikan kepada ma'aninya. Apabila ma'aninya sampai kepada tadhirul qulub, yaitu di Sya'ban. Sya'ban adalah li tadhirul qulub, membersihkan hati daripada semua kotoran yang ada. Apa kotoran hati? Yaitu najasatul qulub, najisnya hati, sebagaimana najisnya pada zahir tidak sah. Salatnya kalau ada najasah tidak sah, niatnya kalau ada najasah di dalam hati. Maka itu pentingnya itu batin, pentingnya itu ma'ani, pentingnya itu mengikuti Rasulullah itu secara zahir dan batin. Karena untuk kesempurnaan syariat itu ada pada hakikat. Tidak akan ada hasilnya. Jangankan 3 kali, lebih daripada 3 kali baca surah Yasin tidak akan ada hasilnya. Ini pasti dan nyata bagi ahli hikmah. Jauh untuk mendapatkan pahala yang banyak. Malahan apa? Dosa. Semakin mendekatkan kepada Allah hanya sebatas awalnya, semakin banyak juga dosanya. Ini menurut pandangan hakikat. Berbeda dengan pandangan syariat. Semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak pahala. Ujar juga. Tapi kalau sudah ma'anik, ada lagi kata ujar itu. Nyata nampak, kada ujar orang lagi, kada ujar guru lagi, kada ujar kiai lagi. Tapi nampak ujar apa yang dirasakan oleh orang ahli ma'ani. Maka itu ada nurul akli, ada nurul ilmi, ada nurul haq, ada nurul haq. Jangan hanya di nurul akli aja,
Tapi kebanyakan daripada umat hanya dibatas nurul akli aja. Apa nurul akli itu? Di mana gugurnya nurul akli itu? Di ilmu yakin. Dia yakin karena kiai mendahkan. Kiai ini tentu berdasarkan dalil. Yakin. Perawi. Biar hujan pun kada buka dan lari, saking yakinnya. Tapi limbah kebasahan mengeluh juga kali. Jangan dibatas nurul akli aja. Apa nurul? Di mana gugurnya nurul akli? Di cahaya akal. Di mana arti gugurnya nurul akli itu? Di ilmu yakin. Habar aja baik. Ujar nisfu Sya'ban itu diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat. Ujar berapa puluh tahun sudah, ada yang sudah 30 tahun umur, ada yang 60 tahun ujar terus. Ini nurul akal, ilmu yakin. Tingkatkan kepada nurul ilmi, buah daripada ilmu. Apa buah daripada ilmu itu? Di mana gugurnya kepada ainul yakin. Ini baru ilmunya itu berbuah. Kemana aja ia mengaji, namun hanya di batas nurul akli aja. Ini pohon aja tanpa mana aja yang mengaji. Hanya di batas nurul akli. Ini pohon aja tanpa buah. Apa artinya sebuah pohon tanpa buah? Pohon mangga ada buah nyaman dipandang. Kalau hendak memutik aja tapi belum masak. Nyaman dipandang mana? Maka itu sampai kepada nurul ilmi, buah daripada ilmu. Apa tujuan daripada ilmu itu? Buahnya. Di mana gugurnya ini nurul ilmi ini? Ada ainul yakin. Jadi bukan hanya kabar Allah Ta'ala menurunkan rahmat malam nisfu Sya'ban itu. Kenyataan. Bi'annahu yatasa'abu fiha khairum katsir. Maka itu banyak di antara umat itu berdoa, beribadah, di antara membaca Yasin. Yang pertama diniatkan minta kuatkan iman. Apa kuat iman itu? Apakah ditunjukkan dengan lebih rajin beribadah? Itu dohir. Kalau bang imannya ibadahnya kuat tuh, lalu ibadahnya banyak, lalu imannya kuat, itu ujar juga. Pada di hati ya tanda tanya besar. Ini, makanya ilmu ujar tuh gitu terus. Apakah orang yang giat dan rajin beribadah itu menunjukkan orang itu kuat iman? Kagak, ujar orang terakhir. Malahan kagak ada iman. Wah, ini orang yang takutan dalam hati kata. Nah, orang tuh sudah puyuh beribadah secara zahir, padahal kan kagak ada iman. Kalau diperiksa secara batin, nggak ada alasannya. Jadi jangan sekali-kali menyampaikan kepada umat tanpa ada dasarnya. Menyampaikan kepada umat yang akan ada. Menang bicara mah aja bingung begini umat. Jadi di mana gugurnya? Di ainul yakin. Bukan hanya kabar rahmat Allah penuh di dalam malam nisfu Sya'ban itu, tapi nyata. Kenapa nyatanya itu rahmat Allah? Di mana ia dapat merasakan kenyataan rahmat Allah Ta'ala itu? Di dalam doanya. Minta kuatkan iman,
Kuat iman artinya bertambah terus, kada pernah berkurang. Memang Rasulullah pernah menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Tapi ini imannya siapa? Imannya orang awam. Awamnya nih kita. Imbah sudah ditimpakan kesulitan, wah lalu kembali jalan Allah Ta'ala, ya Allah. Imbah ditimpakan kenyamanan, wah lupa. Ada ingat lagi kacang lawan bijinya. Coba pakai kacang lawan bijinya. Salah. Ya jadi dua yangkus nih bagi orang awam, tapi bagi orang khawas kan ada lagi yangkus nih, dirasakan aja. Bagi orang khawas kan ada lagi berkurang tuh bertambah terus. Ini dong untung. Nah, ini dong bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang mukmin. Kada pernah lagi berkurang imannya, itu hendak bertambah aja terus, kada paling tetap. Tapi berkurang kada. Dan tetap tuh ya kada mendangari lagi. Tamat. Pertamatan. Tapi tetap aja tuh. Itu khawatir kalau berkurang nih. Nah orang mengaji terus nih Yazid. Buat tambah terus. Dari ilmu yakin ke ilmu yakin, dari hakul yakin dari ilmu yakin ke ilmu yakin sampai ke hakul yakin sampai ke amalun. Ilmu yakin berdasarkan ilmu, meningkat lagi kuat iman itu sampai ke ilmu yakin, melihat dia menyaksikan, wah anada ulun pampian itu, ini ujar orang idol. Imbah itu kabar, hakul yakin, bah kada lain, ana anta. Oh ternyata ulun pampian lah, tapi ini kada pernah menurun lagi nih. Nah, kapan ada orang naik, turun, pun naik, ya naik, pun turun, ya turun. Kada pernah orang turun itu dipadahkan naik, dan kada pernah juga sebaliknya orang naik dipadahkan turun. Ini iman untuk orang khawas. Maka itu apa? Ya tasa'abu fiha bujur. Banyak banget kebaikan di malam nisfu Sabat itu bujur. Kada ada lagi kejelekan, kebaikan berataan. Di dalam berdirinya baik, di dalam berduduknya baik, berabahnya baik, kemana ia memandang baik, apapun apa yang digawe baik berataan. Ini kada ada lagi kejelekan itu. Ini nengarannya penuh dengan rahmat. Kada ada lagi nang jelek nih. Malahan jangankan nang jelek, ikam pun kada ada, karena ikam jelek. Kada ikam jelek. Nah, di mana-mana kan maka kita ini termasuk hamba Allah yang paling sempurna diciptakan. Bujur namun iman itu benar. Pun iman benar, tapi namun iman ikam kada benar itu lebih jelek daripada warik. Lebih jelek daripada warik pun iman ikam itu kada benar. Karena memang Allah sudah menyatakan wa ma'asabaka min hasanatin faminal nang baik itu apabila daripada Allah, mun dari ikam kada baik. Ikam sholat, ikam baca yasin, kada baik. Siapa mana kan baik, itu dalilnya. Nah, ini jelas sudah al-haqqu min rabbik, nang benar itu apabila dari Tuhan ikam. Mun dari Tuhan, dari diri ikam tuh kada baik, ikam baca yasin kada baik. Oh jelas itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka itu per 2 minggu aja lah saus bandarnya. Nang benar itu dari Tuhan, jangan sekali-kali engkau ragu.
Sholat baik apabila dari Tuhanmu. Zikir baik apabila dari Tuhanmu, ini jangan ragu lagi. Maka itu ujar Syekh Sasturi menyatakan, jangan engkau baca itu secara awani aja, zahir aja. La tanzur ilal awani wa khud bahral ma'ani la'allaka antarani. Jangan hanya baca Yasinnya, membacanya aja, tapi lihat siapa yang membacanya. Oh gitu loh. Engkau membaca Yasin kadang melihat siapa yang membaca itu. Lalu menikam kadang melihat siapa yang membaca itu, lalu ikam bapaknya ikam yang membaca, nah ini jelek. Nah, singkat aja nih. La tandur ilal awani ujar Sasturi. Jangan kamu melihat zahirnya, jadi kamu membaca Yasinnya, tapi lihat siapa yang membacanya. Yasin itu tetap mulai dulu ya sampai sekarang ya tetap itu bacaannya. Tapi sekarang ganti, perhatikan wa khud bahral ma'ani, tenggelam ke lautan ma'ani, lihat siapa yang membaca. Adalah hikam yang membaca. Ulun yang membaca nah jelek. Tuh, langsung tuh kuat iman dah. Tuh langsung kuat iman dah. Bulan lagi kita membaca, ada lagi kita baca kuat iman itu kan akan goyah itu. Nyatakan ya, tapi jangan hanya asal umpat-umpatan. Bujur-bujur bahwa kada kita lagi Iqra bismi rabbika, bujur-bujur Iqra bismi rabbika, Tuhanmu yang membaca. Wah kuat nih. Nampak sudah kuat banget. Ini ma'ani yang dikehendaki dalam nisfu Sya'ban itu. Ini baca mulai bahari sudah sampai umur 61,5 tahun. Itu aja Nabi baca. Nah membaca kada tahu. Maka itu ya Sasturi menekankan lihat ma'aninya, jangan awaninya, bacaan itu tetap gitu. Tapi membaca ma'aninya di situ itu macam-macam pengertian yang datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kada ada lagi ikam. Sebab masih ada aja lagi ikam itu tuh biar baca apa aja itu tetap belum a'udzubillah. Tidak qara'atul Quran fasta'id billah. Jangan dilarang ini larangan. Lah. Maka itu ya Allah Ta'ala, jika ikam membaca Al-Quran fasta'id billah, berlindung dulu dengan Allah Ta'ala, hanya baca Quran. Berkada berlindung jangan. Ini larangan. Bukan bacaannya a'udzubillah aja. Berlindung itu bacaan, pengertian yang kiamat. Musuh a'udzubillah kada ada lagi wujud kita ini. Sebab ujar Allah Ta'ala, ujar ahli hikmah itu menyatakan, man la wujuda li jatihi min jatihi wa wujuduhu laulahu ainun muhal. Man la wujuda li jatihi, barang siapa nang kada ada lah daripada zat wujudnya sendiri. Barang siapa nang kadada daripada zat wujudnya sendiri, maka fa wujuduhu laulahu ainun muhal, mustahilnya ada tanpa wujud Allah. Kita ini mustahil ada tanpa wujudnya. Kita ini ada sorangan, mustahil. Kalau iya kadada kita. Jadi kita ini ada kada wujudnya. Kita ada sorangan, mustahil. Kata kau apa? Mustahil kita ada tanpanya. Mustahil, muhal. Untuk muhal, mustahil. Mungkin paham, muhal. Ngamuk. 2 minggu ini sudah Pak, saya mau haikal. Ada pengajian 2 minggu. Maka itu teman sudah ada palam yang qailah. Maka itu di sini dinyatakan, ujar Ibnu Farid itu menyatakan falam yang qailah. Maka kadada yang ada kecuali Allah. Bahkan menang adanya hanya Allah, maka apa yang terbit daripada Allah itu semuanya kekal. Apa terbit daripada Allah itu sampai kepada hadratnya.
Muntarbit daripada ikam itu mamnu dukhul ila hadratillah, dilarang masuk sampai ke hadarat Allah. Mamnu dukhul dari ikam, dilarang masuk, dilarang sampai kepada hadarat Allah. Falam yabqa illal haq lam yabqa kainun, andaikan Allah itu kadada maka tidak akan ada yang ada itu. Andaikan Allah itu kadada maka tidak akan ada kita ini. Maka kita ini adanya kita ini dengan adanya. Maka itu karena adanya kita ini dengan adanya inya, maka adanya kita ini kada lain. Ular kan nyambung. Ini secara maaf. Mana dari aja. Bapak itu kan dulu nyampaikan. Lam yabqa kainun, tidak akan ada yang ada ini mulinya. Wa ma samma mausulun wa ma samma ba'inu. Maka apa yang disampaikan, apa yang kada disampaikan, nang mana nang sampai, nang mana nang kada sampai. Mun dari ikam kada sampai, mun daripada ya sampai. Pilih ikam dari ikam kada darinya. Baca Yasin tuh. Nah, ini malam diskusi sahabat jangan baca Yasin kada kalah. Kalau kau sudah nisfu Sa'ban dengan ini nih, artinya sudah lewat, lalu habis sudah. Ada. Itu bagi dahir, habis sudah nisfu Sa'ban, batin itu nisfu Sa'ban terus. Dah himpun di dalam nisfu Sa'ban itu hari raya. Hari raya kena urai kada ini. Dulu. Oh, itu. Kenapa hari raya itu? Padahal ini juga dalam nisfu Sa'ban itu hari raya juga. Dalam nisfu Sa'ban itu hari raya. Di mana ini? Ulun muruhnya terus terang aja mengaji sampai dari kekanakan sampai jadi kainnya. Ke depan dah orang memadahkan nisfu Sa'ban itu hari raya. Hari raya. Di mana hari rayanya? Nanggaran hakikat hari raya itu artinya al-liqa'u bi rabbih, apabila bertemu lawan Tuhannya. Lisaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabb. Ini kan kalau lagi mikir, wah ini bertentangan dengan syariat apa itu? Syariatnya aja nggak ada menembus ke hakikat, ini kan bertentangan dengan syariat. Ini sesuai dengan syariat. Yang memandangkan bertentangan dengan syariat itu syariatnya aja kadang menembus kepada hakikat. Syariat secara awani kadang sampai kepada ma'ani. Coba sampai kepada ma'ani, bujur gue. Di dalam nisfu Sa'ban itu ada hari raya fitri. Dan nisfu Sa'ban itu ada hari nisfu Sa'ban ada hari raya fitri, lawan hari raya kurban juga ada gue. Bujur guru. Bujur. Lalu menambahkan jangan daripada ini tadi. Lah. Bujurlah guru. Hari kurban pun ada juga bujur si murid. Nah, bisa menambah hiburan si muridnya saking bujurnya. Pak di mana hari raya kurban di sudah ada juga? Ayo sudah ikan disembelih. Habis mati sudah wujud ikam itu. Nah, wujud ikam itu sudah habis, sudah tidak ada lagi apa sifat asma dan zat ikam itu habis sudah. Ini takarrub ilallah, ini yang dinamakan kurban. Dekat benar dengan Allah Ta'ala, lebih dekat daripada hitam dan putih mata. Wow. Lebih dekat daripada gelombang dan air. Bah, mana tak pisah gelombang dan air? Mana juga bedanya gelombang dan air? Di namanya aja berbeda, pada zatnya lain. Dan gelombang itu ya banyu juga. Namanya aja kita ini beda, tapi lain lah pada zatnya. Nah namanya itu yang berbeda, ada si A, ada si B sampai si Z. Maka itu tajalla itu bitahqiqi fi kulli suratin. Aku jelas tajalli nampak dalam setiap surat, dalam setiap bentuk. Nampak aku. Tetapi kemana melihat juga, kada tahu juga aku itu nampak. Padahal tarang aja harinya. Harinya tuh tarang aja. Kada panas. Pun dalam tarang itu kada nampak, makin aja dalam gelap.
Ini ujar Allah Ta'ala, tajallaitu bitahqiqi fi kulli suratin. Nah, ini ujar Allah Ta'ala lewat Sahibul Ainiyah. Karena Sahibul Ainiyah itu kada bisa berpandar lagi, nang berpandar itu nang kawa berpandar juga. Jadi ini ala lisan Sahibul Ainiyah. Ini Quran dicari kadang-kadang. Tapi nang berpandar ini kada lain, bukan pandarnya, pandar nang berpandar juga. Sebab nang berpandar itu pasti pandar nang berpandar. Ya Allah. Maulah pandar orang. Sebab nang berpandar itu pasti pandarnya orang nang berpandar. Ini bujuk bergaya nih, air. Kadang malah biar makmum lainnya atau merantau. Tajallaitu bitahqiqi fi kulli suratin, aku itu nyata nampak dalam setiap bentuk jelas. Fa fi kulli syai'in min jamali lawami'u, dan setiap nang aku nampak dalam setiap sesuatu nang ikam pandang itu pasti indah. Namun ikam tuh memandang pada setiap sesuatu, aku nang ada pada setiap sesuatu maka pasti indah pandangan ikam itu. Maka inilah kelembutan yang ada pada setiap sesuatu, kelembutan Allah Ta'ala. Tapi mungkin pandang zahir aja, bahkan ada kelembutan yang dirasakan di mana benar firman Allah, maka setiap firman Allah itu benar adanya. Tajallaitu bitahqiqi fi kulli suratin fa fi kulli syai'in min jamali lawami'u. Maka itu jasidin pamat kaunu titampik timsari illa kasal jasid. Maka itu minggu-minggu yang lalu juga pada hati. Alam semesta ini sama es. Pun dipandang es kada ada banyak, tapi kada lain es itu adalah banyak. Pun sudah jadi banyak adalah lagi es. Maka itu barang siapa yang masih jadi es jadilah banyak. Coba banyak, kada perlu dibakar, tapi nyatalah kita memandang secara ma'ani kita. Lah kada lain adalah es itu banyak. Jelas benar kalau sudah lah. Tasawwaruhi fihi syaklun mukhadi'un, maka itu banyak buana, banyak yang tertipu lalu tak akui. Allah itu laisa kamitslihi, Allah itu ada seumpama. Masa nanti kita pada ainang tak mana seumpama rokok itu ya Allah Ta'ala ada kadang kau menciptakan rotak teknologi canggih nih. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul, maka itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ditambahi pulang oleh Allah Ta'ala, yang melihat itu, yang mendengar itu dia, yang melihat itu dia, Allah lain ikan. Ikan mana kau melihat? Ikan mana kau mendengar? Jadi siapa yang melihat dan mendengar itu? Wah wasan itu mubalaghah, yang maha melihat dan maha mendengar. Maka itu wa yusammuna hadil asr allati qamat bihal aqwan ma'ani, maka itu dinamakan yang rahasia daripada alam ini, rahasia daripada ibadah ini, rahasia daripada bacaan surah Yasin dan sholat hajat, sholat tasbih itu, rahasia itu yang baru dinamakan ma'ani. Namun tahu akan rahasia berarti ya sampai kepada tingkatan ma'an. Mun yang ada tahu awani aja deh, awani ya, wadah ya aja. Isinya ada di isinya, wadahnya ada di isinya. Nah, makanya akwat termasuk kita malam diskusi sahabat ini bagi orang hakikat dalam ma'an itu sudah lewat guru pembahasannya. Diskusi sahabat itu sudah nang malam Selasa, ada nang malam Selasa, ada malam Rabu, atau malam apa guru lu malam Jumat.
Salah kan itu karena nang nisfu Sa'ban itu nang apa nisfu Sa'ban itu memang secara lahir pertengahan bulan. Tapi apa yang dimaksud dengan nisfu Sa'ban itu hakikatnya adalah turunnya turunnya rahmat itu bukan pertengahan 15 Sa'ban aja Pak. Tapi lebih daripada itu sampai di luar Sa'ban itu rahmat itu tetap terlalu dikit, kalau sempit, kalau kita mengartikan terbatas. Rahmat Allah itu malam nisfu Sa'ban aja ada, mas di luar nisfu Sa'ban bang nggak ada rahmat Allah banyak. Siang bang, mengadakan Lailatul nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban, siang nisfu Sa'ban kan ada dahulu itu ada. Maka itu nggak ada hakikatnya. Dan ada pada syariat, ada pada hakikat. Siangnya mintu juga. Apa mintu? Itu juga. Loh, jadi luas. Inna ardi wasi'ah. Bumiku luas, waktuku luas. Ini buah daripada kuatnya dengan syarat a'udzubillah dulu. Berhitung dulu. Pada lagi setan itu dan Nabi itu berjalan di jalan aliran darah. Maksudnya itu paham ada. Mungkin ada paham ini ya ikan. Wah, ada nang kopiah putih, ada nang basuruban, ada nang dalam aliran darah. Maka itu lalu berusaha para ulama ini jangan sampai aliran darah itu jalannya kayak jalan tol. Maka itu dikitkan makan supaya sempit. Pada lagi itu dapat dan kolesterol, lalu setan berjalan binatang tindian balik kolesterol. Bagus, berarti kolesterol itu menyumbat setan. Begitu pahamannya. Begitu banyak ya makan lemak-lemak. Karena lu mendarat di pengajian hari Minggu masih mata alim al-mawahib puja kolesterol itu pahamat jalannya setan. Jangan gitu lah. Kalau setan itu berjalan di aliran darah itu menikam itu ada paham, ada berlindung, ada mari. Pak Imam kadang mengalir darah itu ada setan, siapa setan? Ya itu. Nampak itu, Allah Ta'ala nampak setan gak ada. Menang setan nampak Allah Ta'ala ada. Apa itu menikam ada Allah Ta'ala kan ada. Nah, ikam ada itu banget kan ada kita. Ya, tuhok juga sudah jadi setan. Kenapa biar wanita gitu jadi mendengar ini kalau menyari kita betul dulu. Kenapa kita tuhok juga kita ada yang membuat mendalam menyimpang. Ya, coba nak ada hidayah dari Allah itu. Kalau sengaja setan berarti kita ini. Alhamdulillah ya Rabb. Wa yusabuna hadhihi al-asra' allati qamat bil aqwan ma'ani. Baca Yasin secara ma'ani. Kuatkan iman. Murahkan rezeki. Tingkatkan rohani. Jizkul arwah. Maka itu ar-Rajab litadhiril badan. Wa Sya'ban litadhiril qulub. Sya'ban untuk membersihkan hati, jangan sampai ada kotoran. Wa Ramadan litadhiril arwah. Kalau sudah Rajab kosong, sepi daripada dosa anggota badan. Sya'ban kosong daripada kotoran kedajisan hati. Ramadan bersih rohani sir itu. Wah, ini ngaran marhaban. Takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari hati, roh dan sir. Kada dari lisan aja bang, bujur-bujur Allahu Akbar. Ini disiapkan dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan.
Fal awani kulluha latifah, sebenarnya sholat itu secara zahir itu latifah, lembut, halus. Cuman na menggawi ini kasifah, na menggawi ini kasar. Nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban itu latifah, halus, lembut. Cuman kenapa jadi kasar? Karena menggawi ya kasar, bakal karasan. Seorang meminta, aku itu pun sudah menghitung nang ma'ani nang sebelum membaca sudah dibalik. Kuat iman, ya paham sudah. Kuat iman. Falamnya pokok ilal haq, kada ada lagi nang membacanya kecuali Engkau ya Allah. Wih, alhamdulillah. Karena kau berempatan ini, belum tujuan gue, belum malam tuh kada udah membaca sini dua, mana apa? Mau rasakan orang nih, tapi namun dia pun karena kawan atau yang menyalahkan daya ya. Insyaallah pun kada dijukungnya, di talinya barang. Kalau muat lagi jukungan. Walam ya buka ilal. Fama arabi ainaya, maka aku tidak pernah melihat sesuatu apapun melainkan yang kulihat adalah dia. Jadi negatif. Benar ya baca ya sulati. Cuma yang membaca itu kasifah. Bagi orang beda, orang yang alim lawan orang yang arif yang menggawi. Orang alim itu keyakinannya dengan ilmunya. Nah, hujan beredak. Orang alim bahari bang itu. Beda, di mana beda orang arif dan orang alimnya? Alim itu belum tentu arif. Maka itu kadang-kadang jamaah bingung. Kada paham di sini takunkannya lah orang alim apa itu. Ini menakunkan lalu orang alim. Ada tahu ya? Tahu salahkannya. Bapak kamu ngaji ke situ-situ nak? Ketinggian namanya. Karena ini menakunkan dong kada paham di sini takunkannya lalu orang alim. Padahal orang alim itu belum tentu arif. Memang beda. Nang alim itu kada arif, nang arif itu kada alim. Orang arif itu kada ada nang alimnya. Dan orang yang arif bilah itu kada ada alimnya. Buta huruf. Dan orang alim nih dia kasih tahu. Nah, orang arif itu dia kada tahu. Dia kada berilmu. Maka itu di mana dasar Nabi Umi, nah ini arif. Nabi itu kada membaca sini kada bisa. Mau nulis kada bisa. Apalagi meneken. Kada bisa sini. Nabi Umi itu apa? Kada bisa membaca, kada bisa menulis. Nah, kada bisa bercerita. Gimana siapa yang bisa? Nah, itu lihat yang bisa siapa? Nah, ini arif. Maka itu dalam isu sahabat itu beda, orang alim dan orang arif beda. Kalau orang arif itu sudah imannya itu kuat, tanpa diminta pun sudah ada. Karena dia sudah tahu bahwa itu kan bisa membaca. Dia membaca itu dan bisa membaca. Kuat, berahmat. Mana itu rahmatnya itu? Yaitu wa nabiyuna huwa ainur rahmah. Nabi kita itu adalah rahmat, zat rahmatnya sendiri itu ya Nabi kita. Maka itu membaca lain lagi kita sini. Maka itu orang arif bilah itu setiap hajab yang bersalamannya pasti bersalaman dengan Nabi. Itu orang arif bilah kan mau bersalaman dengan manusia. Kamu pulang mikirkan ini. Itu orang arif bilah. Dia kadang mau lalu bersalaman kecuali lawan Nabi. Waduh, di mana Nabinya? Ini bersalaman tuh lawan preman. Tadi ulutnya itu kamu. Nggak paham. Belum nang lain kada ada lagi. Nang lain kada ada lagi. Bas siapa preman itu? Ya itu min
min ashabi shimal. Itu ngaran kelompok kiri. Tapi pada pandangan para ahli bilah, kadang lagi nih jalan lurus saja deh. Kadang ada kiri kanan lagi nih. Tapi nang kelompok kiri ini nang bahaya, nang orangnya nang di kelompok kiri ini nang bahaya, namun nang orang ahli bilah ini jalan lurus hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu orangnya, tapi nang ahli bilah ini kadang maunya misalnya itu ujar ikan. Tapi nang ahli bilah ini kadang lagi melihat kecuali muntadajur nang dilihatnya Muhammad. Muntarakan yang dilihatnya nurjat, jadinya kada pernah bersama kecuali Allah Ta'ala. Oh, apa bersambat, kita sambat. Namun sudah dinyatakan di sini malamnya fa ilal haq, kada ada lagi nang ada kejadian nang maujud. Siapa? Oh, siapa bersama? Nang lain kada ada lagi. Malamnya fa ilal haq, nang lain kada ada lagi. Mas apa nang ada inya? Mas lan siapa kita bersama? Menang ada ini aja. Maka itu pun kada dalam keselamatannya cium tangan saudara. Wah, zaman ya. Ada terbatas waktu dan ruang ini ibadah ini. Ya Allah, kau belum dapat tamu rindu, cinta, kasih sayang penuh rahmat. Inilah Allah Ta'ala itu. Mereka ini buka benar ini kita tahu aja jujur. Maka itu hijabun nur itu kan ada lagi, maka itu kan ada lagi hijabun nafsi itu kan ada lagi, nafsu hijabun nafsu kan ada lagi, ini kan ada lagi hijabnya itu nur, maka itu pun hijab nur itu kan ada lagi terdinding, yaitu terdindinglah nafsunya lagi. Namun orang nang arti nang kada nang arif bilah itu dindingnya nafsu, maka terdinding lawan nur. Ada ini dindingnya sudah nur, maka itu kan ada lagi nafsu. Dan dindingnya daripada nafsu, nah kebanyakan itu dinding daripada nur. Nah, yatasa'abu fiha khairun kathir. Banyak nyata. Jadi bagi orang Arab bilah itu nisfu sahabat itu nyata. Sebelum nisfu sahabat sudah nyata. Nah, sudah nyata sebelum nisfu sahabat. Kalau orang sholat tasbihnya itu malam nisfu Sya'ban aja kayaknya setahun. Nah, kalau orang ahli bilah ini tasbih dalam jalannya, tasbih dalam limbahnya, tasbih dalam perlihatannya, ini penuh tasbih terus, tasbih dalam diamnya, malah dalam karungnya. Ada dalam setahun sekali lagi, ada jumlah yang 300 itu lagi. Dah, selalu terbatas sedikit banyak 300 nih. Yang diingatkan setelah takbiratul ihram 15 kali, ada madahkan 10 kali itu. Subhanallah, alhamdulillah. Baru ingat nih kehidupan apa? Lupa jam. Oh, hitungan yang dikatakan. Mama coba kau guru. Ayo jadi kami hitungan ada tapi jadi kami menghitung. Banyak kemana? Zaman mana? Jawabannya. Macam apa guru lu nih ragu guru ini 10 kah? 9 kah? Apa itu alamat ayat tanah biqalbika mengenai kami berjodoh haji kan yang mana padahkan 10 haji sudah sudah Iya, mungkin baca kan kita kan zahirnya tidak apa-apa sangka ini lah. Padahal tapi indah kan itu memang aturan sholat tasbih yang itu kan aturan sholat tasbih yang itu maka itu andaikan dinampakkan hakikatnya itu sebagai tasbih Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin baca kalau baca surah lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha rukuk sekali-sekalinya ini didustakan orang syariat itu kan tasbih kadang ini boleh padahal itu lebih hebat daripada punya paham tapi makin hebat lagi pun sudah paham sama dengan awam pula hebat lagi hebat lagi itu anda kan kadang ada kalau ada melarang yang membaca tasbih sekali aja adalah jangan kamu sholat tasbih baca tasbih sekali aja ada kalau
Tapi ini jangan juga digawe. Kalau pada dasarnya itu bagian turun di pengajian di masjid. Jadi boleh apa? No, ada andaikan. Tapi jangan juga kita gawe yang sekali-sekali kita andaikan. Malah hasil daripada 300 tadi jumlahnya. Nah, ya kan jumlah tuh, yang diingatkan yang benar jumlahnya 300. Nah, punya malam 2 kali salat, menggawe, mau siang sekali salat. Nah, aturannya iki sudah begitu. Jadi 4 ya aturan ini itu andaikan kalau banyak nang kada takajud sekali-sekali. Satu orang takajud. Kalau usah itu karena berarti ini sudah tidak terus mengalir jadi minta tihal anhar mengalir terus tasbih, takbir, tahmid, tahlil mengalir terus deh ya dia majelisannya kada mau ucap tapi sirnya nah sirnya main dari zaman ya nah fal awani kulluha latifatun fil haqiqatun tabi'atun li lutfil ma'ani li annaha minha. Jadi sebenarnya secara zahir itu awani itu latifah. Cuma karena ada menggawiannya kada paham lalu artinya kasifah kada lembut lagi. Nah, pada hakikatnya itu lembut, sholat lembut, baca yasin lembut, apa segala lembut itu dari kelembutan itu Allah. Kenapa jadi mereka demikian? Wastaghallu bi khidmatil hissi qalban wa qaliban. Mereka secara hissi aja indrawi aja nang mereka tonjolkan indrawi aja baca yasin ada orang 3 kali aja dia sampai 7 kali indrawi menonjolkan mana supaya ini dihimas di dalam nisfu Sya'ban supaya rahmat Allah dapat setahun lagi hanya ada ya kalau cukup mau setahun dengan datang kan rugi badar muncul ya cuma berhimat tak rugi badar baca yasin 3 kali aja nisfu Sya'ban itu dibalik kalau kan dapat lagi kan tahan nisfu Sya'ban yang akan datang kok gitu lah. Nah ini bihikmatil hissi dipacu benar oleh indrawi ini dibantu setan deh kamu gawe ya pahala kembali kalau di tahun kena akan dapat mendapat itu semua gawe aja karena tahu iblis itu setan itu tahu mana ini kan diterima juga disuruh gawe ibaratnya kada dia jual karcis tiket kada dia jual karena kalau masuk jualnya ada tahun tengah biar jenis semua gawe daripada karena kada menggawe gawinya pada gurunya nah berbeda wah kalah mau itu kisahnya lah. Wastaghallu bi khidmatil hissi qabla fa'adu ma'alaihimul hiss wa qiyat dairatul hissi faqatu wa bihimmat. Secara indrawi aja. Sok puasa. Jam 1 sudah bersahur. Satunya dah ketinggalan kalau kada terbangun. Satu makan buah. Ini saking banyak loh. Kan makanya itu kadang-kadang tahmis, kadang-kadang tahmis. Ini apa nih? Buah bersemangat pada karena seminggu 10 hari semangat turun ulang. Iya. Gitu kalau nih ngaku aja. Sabar. Karena kita memang alamnya juga sudah begitu. Wah ini badilah ya banyak apalagi dalam kesulitan mau gawe terus nah, banyak hajat dan Allah Ta'ala wah ini memang dibantu oleh iblis untuk gawe aja ya sudah dulu yang sudah diterima juga ada apa-apa sudah diterima juga ibadah Tuhan hisiyah maka ibadah mereka itu hisiyah ya awani kan ada buahnya ini kitab dan ada kitab juga kan ada mula-mula kedua ini ulun menyampaikan sesuatu yang nggak ada dasarnya, keduanya, biar bahas, ada ulun kopiah sebutikan kepian berapa puting di kopiah. Wadalika li suhbatihim ahlul hissi karena mereka itu berteman orang yang awani juga, belajar orang awani juga, bergaul orang awani juga.
kada ma'ani, maka itu ayo ini usahakan dulu malam ini berkata di banyak benar pahalanya kita ingin gitu. Nah, ya. Walau sahibu ahlal ma'ani, ini kada mengajarkan, ini dulu membacakan kitabnya dah, kada mengajarkan yang arti yang orang jahil kada, itu dulu, ini dulu, kada ada lagi lah. Walau sahibu ahlal ma'ani, andaikan mereka yang hisiah yang awani tadi lah, bersahabat orang ma'ani, bahkan sesulit itu menggawinya. Nah, malah hanya baca Yasin nisfu sahabat itu sekali aja niatnya 3. Itu ini dorong koler nih. Dorong koler. Yang punya Arif bilang juga tapi ini koler. Nyaman. Bacanya bang 2-3 kali. Sama ulang ini orang. Banyakin niatnya. Sama aja belum sekali aja ini sampai 2. Belum lagi 3 kali. Koler nih. Ini koler bang lu aja. Dan daripada ulun membaca 3 kali kita terus sampai 2. Bisa kali jauh daripada ulun membaca. Ujur juga pula. Iya. Baca sini 3 kali. 1 kali, niatnya 3 kali. Daripada kemarin baca lalu. Nah, lasaghallu bi khidmatil walau sahibu ahlal ma'ani. Andaikan mereka bersahabat dengan ahli ma'ani itu, lasaghallu bi khidmatil ma'ani, maka yang disibukkan yaitu dengan gawin orang ma'ani juga. Apa disibukkan penuh, tasbihnya penuh, takbirnya penuh, tahlil tamjid penuh. Itu kada dilihat dengan gua kan nampak duduk di atas saja dah ada, kadang berjalan aja di pasar. Lah, tapi dia sibuk dengan tasbih. Oh, di mana dalilnya nih? Quran dalilnya. Tahsabuhum jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ikan kira gunung itu beganalah pada tempatnya. Ada. Itu berjalan sebagaimana jalannya awan. Kelihatannya begana pada berjalan. Ini dalilnya. Kok dilihat gua jalan-jalan aja padahalnya bertasbih. Ini orang Arif bilah deh. Hah? Itu orang ma'ani. Ikan melihatnya guring padahalnya bertasbih. Guringnya aja tasbih. Bangun. Kalau kita tasbihnya ini hebat ya, ini maka syukur ya alhamdulillah lah Allah Ta'ala berikan pemahaman. Pun kadang Allah Ta'ala berikan paham biar beliuran nggak ada paham. Rasakan ini. Lah cuma nggak ada paham simpan lah dulu. Ya Allah, kadang juga kita pakai dua. Udah guru kata. Nah, hatta tatalattafa lahumul awani, hingga haluslah awani ini. Andaikan mereka bersahabat dengan ma'ani, maka jadi haluslah awani. Kontak. Nah itu kada heran tuh, kadang orang-orang Arif billah itu kada hancur aja. Dikubur sudah sekian tahun. Nah, karenanya beserta lawan yang kada hancur. Yang ada lagi. Betul ada yang kada ada lagi. Karena memang dia kada ada lagi juga. Lagi di dunia. Jadi di mesra. Maka itu mengikut syariat, itu mengikut hakikat. Syariat ini mengikut hakikat kelembutan Allah Ta'ala. Maka itu tingkatan makam-makam keimanan mereka itu. Ada juga yang hancur. Nah, ada juga yang kada hancur, awaknya kada hancur, malahan kapannya pun malaikat pun kada hancur, malahan kada ada lagi. Itu jangan heran. Nah, karena orang yang sudah nang awan ini hancur, nang kada hancur, nang ma'ani, nang kada hancur. Namun kita nang besar, nang kada hancur pasti kada hancur. Pasti. Kalau abadi. Sekarang kita besar nang hancur, kita besar nang kada hancur. Kita tenang ada yang betul. Oh, hancur. Mun besar kadang hancur, sholatnya hancur, dikira hancur, tasbih hancur, besar lawan kada, nang besar lawan hancur, tapi lawan besar nang kada hancur kekal, umurnya panjang. Umur ya Allah panjangkan umur hamba dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Mana?
Ini yang panjang umur kada kehabisan, kada bermatian, kada mati. Mati dulu. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira mereka itu mati, mereka hidup. Kada ada mati, mereka kenapa mereka hidup? Karena mereka ada pernah mati pada pandangan jasmani aja. Pada pandangan awalnya, pada pandangan ma'ani kada mati, cuma setenang hidup kada pernah akan mati. Yang adanya hanya berpulang. Karena orang-orang mukmin itu kada ada mati. Lah orang mukmin itu kada ada pernah mati. Mati itu jasmani aja. Nah ada nang hakikat itunya berpulang. Berpulang kepada asalnya. Itu mukmin. Kalau kada mukmin ya mati. Sakit kepala. Berpulang ke rahmatullah. Hah? Nyaman dah. Umum badan tulisannya berpulang ke rahmatullah. Pahamannya bang umum lah kata khusus. Maka itu bukan bendera di muka pagar, muka gang. Ini bendera dalam kehidupannya innalillah. Kemananya bendera innalillah terus. Bendera dalam secara ma'ani. Orang ada melihat innalillah. Kecuali dipasang bendera hanya orang melihat orang. Ada ini innalillah dalam jalannya innalillah, dalam duduknya innalillah, dalam zikirnya innalillah, dalam sholatnya innalillah. Ini innalillah bendera itu kibar terus. Bagi orang Arabila. Bendera hijau. Kemudian kan tahu di Kamboja kan tahu dari seorang. Maka itu apa yang dikehendaki? Disinilah carilah anugerah Allah itu. Carilah anugerah Allah itu. Bukan hanya terbatas dalam nisfu Sya'ban, bukan hanya terbatas di siang hari nisfu Sya'ban dengan berpuasa, tapi setiap saat dan waktu. Tidak pernah waktu itu berlalu, tapi dalam setiap waktu itu pasti ada rahmat Allah yang terlimpahkan kepada arifillah. Lah wallahu a'lam. Bisa.